Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Rostiana Ningsih, NPM 19751013. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis tentang analisis usaha tani jagung. Jagung merupakan salah satu contoh tanaman C4 yang berarti lebih banyak membutuhkan sinar matahari yang cukup dalam setiap pertumbuhan tanaman tersebut. Tanaman C4 merupakan tanaman yang memerlukan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi sehingga tanaman ini dapat membentuk rantai karbon sebanyak 4 buah dalam menambah karbon dioksida dan dalam melangsungkan fotosintesis. Untuk tanaman jagung tidak perlu dilakukan naungan karena tanaman ini termasuk salah satu tanaman C4, sehingga jagung lebih cocok dalam suhu antara 20-30 derajat Celcius dan ketinggian antara 50-1800 meter kuadrat dari permukaan laut. Tanaman jagung juga termasuk tanaman monokotil yang berarti tidak memiliki kayu pada bagian batangnya dan termasuk dalam famili rumput-rumputan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi tanaman jagung. Peningkatan produktivitas tanaman jagung merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Namun dalam hal peningkatan, kita harus memperhatikan berbagai faktor, seperti iklim, esensial, hama dan penyakit, dan varietas tanaman yang akan ditanam. Salah satu faktor iklim yang berpengaruh dalam meningkatkan produksi tanaman adalah cahaya. Cahaya merupakan hasil dari gabungan antara berbagai warna yang ditimbulkan oleh sinar matahari atau benda lain yang dapat menghasilkan cahaya. Bagi tanaman, cahaya sangat penting karena menyangkut berbagai hal dalam melakukan fotosintesis yang dibutuhkan tanaman untuk melangsungkan hidupnya. Cara budidaya tanaman jagung. Dalam budidaya tanaman jagung dibagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama, penyiapan benih, kedua, pengolahan media tanam, ketiga, teknik penanaman, keempat, pemeliharaan. Cara yang pertama, penyiapan benih dibagi menjadi 3 tahap, yaitu persyaratan benih, penyiapan benih, dan perlakuan benih. Persyaratan benih. Benih yang akan ditanam harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Benih harus bermutu tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologisnya. Benih berasal dari varietas unggul, yaitu memiliki daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, dan tidak tercemar hama dan penyakit. Dan benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Penyiapan benih. Dalam penyiapan benih dibagi menjadi 6 cara. Yang pertama, benih jagung komposit dapat diperoleh dari penanaman sendiri dan dari jagung yang tumbuh sehat. 2. Dari tanaman terpilih diambil jagung yang tongkolnya besar, barisan biji lurus, dan penuh tertutup rapat oleh klobot, dan tidak terserang oleh hama dan penyakit. 3. Tongkol dapat dipetik setelah lewat fase matang fisiologi dengan ciri biji mengeras dan sebagian besar daun menguning. 4. Tongkol dikupas dan dikeringkan bila benih akan disimpan dalam jangka lama. Setelah dikeringkan, tongkol dibungkus dan disimpan di tempat kering. 5. Dari tongkol kering diambil biji bagian tengah, biji di bagian tengah, biji bagian ujung, dan pangkal tidak digunakan sebagai benih. 6. Daya tumbuh benih lebih dari 90%. Benih yang akan dibutuhkan adalah sebanyak 20-30 kg per hektar. Perlakuan benih. Sebelum benih ditanam, sebaiknya dicampur dengan fungisida, terutama apabila diduga akan ada serangan jamur. Bila diduga akan ada serangan lalat, bibit, dan ulat agrotis, sebaiknya benih dimasukkan ke dalam lubang bersama-sama dengan insektisida butiran dan sistemik. 2. Pengolahan media tanam. Pengolahan tanah bekas pertanaman padi dilaksanakan setelah membabad jerami. Jerami dapat digunakan sebagai mulsa atau penutup tanah setelah jagung ditanam. Kegunaan mulsa yaitu mengurangi penguapan tanah, menghambat pertumbuhan gulma, menelan pukulan air hujan, dan lama-kelamaan mulsa menjadi pupuk hijau. Pengolahan tanah
pada lahan kering cukup sampai dengan kedalaman 10 cm dan semua limbah digunakan sebagai mulsa. 3. Teknik penanaman. Teknik penanaman dibagi menjadi 4, yaitu penentuan pola tanam, pembuatan lubang tanam, cara penanaman, dan lain-lain. Penentuan pola tanaman. Dalam tanaman jagung, kita dapat menggunakan 3 pola, yaitu tumpang sari, tumpang gilir, dan tanaman bersisipan. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan tugal sedalam 3-5 cm. Tiap lubang diisi 1 butir benih. Jarak tanam disesuaikan dengan umur panen. Jagung yang berumur lebih dari 100 hari, maka jarak tanam yang digunakan yaitu 40 dikali 100 cm. Sedangkan jagung yang berumur 80-100 hari, jarak tanam yang digunakan yaitu 20 dikali 50 cm. Cara penanaman. Saat tanam, tanah dalam keadaan lembab dan tidak tergenang. Apabila tanah kering, maka perlu diairi, kecuali bila diduga 1-2 hari lagi hujan akan turun. Lain-lain. Di lahan irigasi, jagung ditanam pada musim kemarau. Di sawah tanda hujan, ditanam pada akhir musim hujan. Sedangkan di lahan kering, jagung ditanam pada awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari penjarangan dan penyulaman, penyangan, pembubunan, pemupukan, pengaliran dan penyiraman, dan pengendalian hama dan penyakit. Penjarangan dan penyulaman. Pencabutan tanaman secara langsung tidak boleh dilakukan, karena akan melalui akar tanaman lain, sehingga pencabutan dapat dilakukan dengan menggunakan pisau ataupun gunting dengan cara dipotong. Penyiangan. Penyiangan dilakukan 2 minggu sekali. Penyiangan pada tanaman muda menggunakan tangan, cangkul kecil, dan garpu. Penyiangan harus berhati-hati agar tidak mengganggu perakaran yang belum kuat mencengkram tanah. Pembubunan. Pembubunan bersamaan dengan penyiangan dan pemupukan pada umur 6 minggu. Tanah di kanan dan di kiri barisan jagung diuruk dengan cangkul, kemudian ditimbun di barisan tanaman membentuk gludan memanjang. Pembubunan juga dilakukan bersamaan penyiangan kedua. Pemupukan. Pemupukan perlu memperhatikan jenis, dosis, waktu, dan cara pemberian pupuk. Pada umumnya, varietas unggul lebih banyak memerlukan pupuk dibandingkan dengan varietas lokal. Pengaliran dan penyiraman. Pemberian air pada pertanaman jagung cukup sampai tingkat kapasitas lapang atau tidak sampai tergenang. Pertanaman jagung yang tidak terlalu kering dapat diairi melalui saluran pemasukan air. Pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu kultur teknis, kedua pengendalian fisik ataupun mekanis, ketiga pengendalian hayati, dan keempat pengendalian kimiawi. Permasalahan pengembangan agribisnis tanaman jagung. Dalam mengembangkan agribisnis tanaman jagung, terdapat beberapa permasalahan, yaitu produksi jagung masih relatif rendah dan masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang cenderung terus meningkat, belum mampu mengimbangi permintaan yang sebagian dipicu oleh pengembangan industri pakan dan pangan. Masih rendahnya produksi jagung ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti teknologi bercocok tanam yang masih kurang baik, kesiapan dan keterampilan petani jagung yang masih kurang, penyediaan sarana produksi yang masih belum tepat, serta kurangnya permodalan petani jagung untuk melaksanakan proses produksi sampai ke pemasaran hasil. Perhitungan analisis ekonomi tanaman jagung. Dalam usaha tani ini digunakan luas lahan 1 hektar dengan populasi kurang lebih 25.000 pohon dan menggunakan beberapa biaya. A. Biaya tetap yang terdiri dari sewa tanah seharga 10 juta rupiah, handsprayer 5 buah yang harganya Rp285.000 dan mengalami penyusutan hingga harganya Rp71.500.000. 2 drum untuk mencampur pestisida yang harganya Rp130.000 dan mengalami penyusutan hingga harganya Rp43.000. Dan kita jumlahkan biaya tetapnya
yaitu Rp10.114.500. Selanjutnya terdapat biaya variabel yang terdiri dari 1. Persiapan lahan. Dalam mempersiapkan lahan usaha tani jagung dibutuhkan beberapa biaya, yaitu pengolahan tanah 100 HKP dengan harga per HKP-nya Rp25.000 sehingga biayanya Rp2.500.000. Pupuk organik urea 200 kg dengan harga Rp1.300 per kilo sehingga biayanya Rp260.500. SP36 150 kg dengan harga per kilo Rp1.700 sehingga biayanya Rp225.000. KCL 100 kg dengan harga per kilonya Rp2.300 sehingga biayanya Rp230.000. Dalam persiapan lahan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp3.215.500. 2. Penanaman dan pemeliharaan. Penanaman dan pemeliharaan usaha tani jagung ini dibutuhkan beberapa biaya, yaitu benih 15 kg dengan harga per kilo Rp30.000 sehingga jumlah biayanya Rp450.000. Penanaman 10 HKW dengan harga per HKW-nya Rp17.000 sehingga biayanya Rp170.000. Penyulaman 5 HKW dengan harga per HKW-nya yaitu Rp17.000 sehingga biayanya Rp85.000. Tenaga pemupukan susulan 2 kali 10 HKP dengan harga Rp17.000 per HKP sehingga biayanya Rp340.000. Tenaga penyemprotan 3 kali 5 HKP dengan harga per HKP-nya Rp25.000 sehingga biayanya Rp375.000. Pestisida Matardorzeon 1 liter dengan biaya Rp150.000. Aktara 250 gram dengan harga per gramnya yaitu Rp22.000 sehingga biayanya Rp550.000. Amistartop 600 ml dengan harga 250 ml-nya yaitu Rp135.000 sehingga biayanya Rp324.000. Penyiangan 3 kali 10 HKP dengan harga Rp25.000 per HKP sehingga biayanya Rp750.000. Pengairan 3 kali 2 HKP dengan harga Rp25.000 per HKP sehingga biayanya Rp150.000. Dalam penanaman dan pemeliharaan usaha tani jagung ini dibutuhkan biaya sebesar Rp3.344.000. 3. Panen dan pemipilan. Panen dan pemipilan dalam usaha tani jagung dibutuhkan beberapa biaya, yaitu panen 20 HKW dengan harga per HKW-nya Rp17.000 dan biayanya Rp340.000. 20 HKP dengan harga per HKP-nya Rp25.000 dan biayanya Rp500.000. Pemipilan 10.000 kg dengan harga per kilonya Rp50.000 dan biayanya Rp500.000 sehingga jumlah biaya panen dan pemipilan yaitu Rp1.340.000. 4. Biaya operasional. Biaya operasional yang dibutuhkan dalam usaha tani jagung yaitu biaya transportasi Rp750.000 dan biaya lain-lain Rp500.000 sehingga jumlah biaya operasionalnya yaitu Rp1.250.000 sehingga total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp19.261.000. Laba atau keuntungan. Dalam usaha tani jagung ini, petani memperoleh panen sebanyak 9.000 kg dengan harga per kilonya yaitu Rp3.000. Maka petani mendapatkan penerimaan Rp27 juta. Jadi keuntungan bersihnya dapat dihitung dengan cara penerimaan yang didapat yaitu 27 juta dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan 19.261.000 sehingga keuntungan bersihnya yaitu Rp7.739.000. Kesimpulan, jagung merupakan bahan makanan pokok utama di Indonesia yang memiliki kedudukan sangat penting setelah beras. Kebutuhan jagung di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Sedangkan para produsen jagung saat ini mengalami penurunan karena hasil produksi jagung secara analisis masih jauh dari harapan. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, di samping sebagai bahan makanan pokok, jagung juga merupakan bahan pokok bagi industri pakan ternak. 2. Dalam perencanaan usaha pertanian, khususnya budidaya tanaman jagung, perlu mengetahui kondisi lingkungan yang sesuai dengan tanaman jagung. 3. Perencanaan yang disusun akan membutuhkan beberapa biaya yang diperlukan dalam usaha pertanian, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan pada usaha pertanian.